Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi yang cerah ini saya ingin melanjutkan mengenai sharing materi ya. Kali ini yang ingin saya share adalah mengenai strategi algoritma ya, desain dan analisis algoritma, yaitu materi mengenai algoritma divide ya and conquer. Nah, ini sama dengan materi strategi algoritma yang lain, ini saya melihat ya dari slide-nya Pak Rinaldi Munir ya. Beliau adalah dosen dari ITB yang memang beliau itu adalah dosen yang paling bagus lah ya di ITB ya. Baik, sebelum itu kita lihat apa itu divide and conquer ya. Kita lihat Pak ya di slide berikutnya. Oke, jadi sepertinya kita tidak asing ya dengan divide and conquer ya. Di mana memang divide and conquer itu adalah strategi militer ya yang diterapkan yang dikenal sebagai strategi divide and conquer ya. Mungkin kalau kita ngomongin game ada command and conquer ya. Cuman kalau strategi ini adalah strategi perang ya sebenarnya, di mana itu memecah, kalau nggak salah ya strategi perang yang memecah jadi beberapa kelompok gitu ya, lalu menyerang secara bersamaan gitu ya. Itu adalah strategi divide and conquer. Nah, kalau di algoritma dan ilmu komputer itu juga ternyata divide and conquer ini menjadi suatu strategi yang fundamental ya sebagai problem solving dalam berbagai macam pemecahan suatu permasalahan ya. Sama seperti yang sudah kita pelajari ya, yaitu brute force ya, lalu greedy. Ya, divide and conquer juga dapat menyelesaikan persoalan tertentu di mana mungkin kita bisa bandingkan, nanti kita lihat ya perbandingannya dengan algoritma brute force. Nah, jadi seperti namanya ya, divide and conquer. Jadi divide itu dia akan membagi permasalahan menjadi beberapa sub persoalan yang memiliki kemiripan dengan permasalahan utamanya, namun berukuran lebih kecil. Ya. Jadi artinya kalau saya punya masalah dari 1 sampai 10 gitu ya, di mana saya dari satu sampai 10 itu saya mempunyai tujuan tertentu yang melibatkan 10-10-nya, maka permasalahan itu saya ubah dulu menjadi beberapa sub permasalahan yang lebih kecil dengan tujuan yang sama ya. Jadi saya pecah dulu, saya bagi dua misalnya ya. 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10 dengan menerapkan tujuan yang sama gitu ya. Jadi persoalan utama itu dipecah, kemudian dari pecahan itu nanti akan diselesaikan permasalahannya itu di bagian conquer ya. Jadi kalau saya punya permasalahan 10, saya bagi menjadi dua, yaitu 1 sampai 5 dan 6 sampai 10 itu kita sebut dengan divide ya, namun berukuran lebih kecil ya. Nah, conquer dari yang dibagi tadi, kita akan selesaikan permasalahan sub permasalahannya secara langsung jika udah berukuran kecil atau secara rekursif jika masih berukuran besar. Jadi biasanya memang algoritma divide and conquer ini menyelesaikan permasalahan dengan rekursif ya, karena rekursif itu kan sebenarnya membagi masalah besar menjadi masalah kecil yang terus diulang ya, masalah itu gitu kan. Nah, lalu kemudian setelah masalah kecil itu diselesaikan, kemudian digabungkan lagi ya. Jadi masing-masing sub persoalan itu digabungkan solusinya sehingga membentuk solusi persoalan awal sebelum permasalahan itu tadi dibagi ya. Jadi dipecah dulu nih, dipecah gitu ya, dipecah, dipecah nih ya, dari satu dipecah jadi tiga gitu ya. Dicari solusinya, nanti digabungin jadilah permasalahan yang akan dipecahkan dari permasalahan semula. Jadi dia akan menjadi solusi umum gitu ya dari permasalahan yang memang sudah didefinisikan di awal. Nah, divide and conquer ini adalah salah satu strategi problem solvingnya ya, sama seperti yang kemarin. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi ya dari divide and conquer. Jadi kalau saya punya P itu adalah problem gitu ya.
S itu adalah solution ya, persoalan, atau P adalah persoalan, S adalah solusi, maka persoalan itu saya pecah dulu ya, bisa menjadi 2 seperti ini, menjadi persoalan satu dan persoalan 2 sub persoalan. Artinya persoalan satu dan persoalan 2 ini berasal dari persoalan utama. Lalu bisa dipecah lagi menjadi sub persoalan satu satu dan sub persoalan satu dua ya. P2 pun juga sama, lalu bisa dipecah lagi sampai seterusnya, sampai sampai pembagi ini adalah pembagi terkecil ya. Nah, kemudian dari pembagi terkecil itu kita selesaikan ya. Jadi solusi dari permasalahan satu satu, solusi dari permasalahan satu satu dua, solusi permasalahan satu dua satu, solusi permasalahan satu dua dua, dan seterusnya. Ini kita pecahin ya solusinya. Artinya itu sebenarnya ya, solusi ini merupakan sub dari solusi utama. Jadi ya, tapi dia memang hanya menyelesaikan permasalahan yang ingin dicari solusinya. Jadi hanya sebatas ini saja nih yang saya lingkarin ini. Ya. Nah, lalu solusi itu digabung sehingga dia akan menjadi solusi P11. Jadi problem yang ini diselesaikan menjadi solusi ini, ya. Lalu solusi berikutnya digabung lagi, jadi problem P12 itu diselesaikan hingga menjadi solusi dari P12 dan seterusnya gitu ya. Kemudian solusi dari P11 ya, solusi dari problem ini digabungkan dengan solusi problem ini, dia akan menjadi solusi dari problem satu. Begitu juga untuk problem 2 ya. Dan solusi problem satu digabung dengan solusi problem 2, dia akan menjadi solusi dari problem utama yang ada di atas ini. Oke, jadi memang kayak strategi perang ya, divide and conquer. Jadi membagi pasukan menjadi beberapa bagian, lalu dia menyerang secara bersamaan gitu ya. Nah, ini juga sama, permasalahan dipecah menjadi permasalahan yang lebih kecil, kemudian diselesaikan satu-satu yang lebih kecilnya, lalu solusinya digabungin sedemikian rupa sehingga nanti akan menjadi solusi utama dari permasalahan utama yang ada di paling atas ini. Nah, biasanya untuk strategi divide and conquer ini mungkin tidak semua permasalahan bisa diselesaikan ya. Namun ada beberapa permasalahan ya yang bisa diselesaikan dengan divide and conquer, antara lain dia memiliki inputan atau instance persoalan yang berukuran n. Ya, misalnya ada tabel atau array, ya ada ukurannya, jadi ada objek satu, objek kedua, dan seterusnya itu bisa. Lalu bentuknya matrik, ya bisa. Lalu bentuknya bilangan eksponen bisa, polinom bisa, dan lain-lain bergantung persoalannya. Jadi dengan syaratnya adalah instance persoalannya berukuran n. Jadi kayak kita harus memilih satu di antara 10. Nah, kan ada n kan, problemnya ada 10 kan. Nah, itu bisa pakai divide and conquer gitu ya. Nah, tiap-tiap subpersoalan akan memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik persoalan semula. Kita lihat lagi gambar. Jadi karakteristik P1 dan P2 ini sama ya seperti persoalannya P. Karena memang dia adalah sub permasalahan atau sub persoalan dari P. Ya. Sehingga turunannya pun akan memiliki permasalahan sub permasalahan yang sama dengan yang di atasnya ya, dan seterusnya. Jadi karakteristiknya sama gitu ya. Nanti akan kita jelaskan dengan contoh dan teman-teman bisa melihat dari contoh itu. Sehingga biasanya metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif ya. Jadi memang ini rekursif. Jadi kalau saya punya fungsi untuk menyelesaikan P ya, solve P, maka setelah dia mencapai baris statement pertama, saya akan panggil solve P lagi ya, dengan kondisi dia udah dibagi datanya. Lalu saya akan panggil dengan solve P lagi tapi 2 kali dan seterusnya, sehingga saya akan gabungkan nanti setiap solusi-solusinya dan akan menjadi solusi utama. Ya, demikian sehingga skema umum dari algoritma divide and conquer itu adalah seperti ini gitu ya. Prosedur divide and conquer ya. Di mana inputnya n tadi ya. Di sini berupa instance persoalan yang berukuran n. Nah, kemudian solusinya keluarannya adalah solusi dari masalah yang ingin dicari. Nah, kalau misalnya ya jumlah inputnya itu kurang dari n0,
maka kita tinggal menyelesaikan masalah yang berukuran N. Artinya apa? Kalau masalahnya cuman sedikit ya, persoalannya adalah kecil maksudnya, kalau persoalannya kecil. Misalnya dari antara 2 saya hanya milih satu. Nah itu kan kecil tuh ya. Tapi kalau dari antara 100 saya milih satu itu kan banyak yang harus dipertimbangkan gitu ya. Sehingga biasanya kalau itu terjadi untuk yang N lebih dari sama dengan N0, maka dibagi menjadi beberapa upah masalah atau sub masalah. Masing-masing berukuran N per K. Jadi per K, K-nya itu tergantung kita mau membaginya menjadi berapa. Kalau yang di atas ini kita membagi menjadi 2 sub ya. Untuk yang di bawahnya kita bagi 2 sub lagi, untuk di bawahnya kita bagi 2 sub dan seterusnya. Itu adalah nilai K-nya. Sehingga kalau kita ingin jadi 3 juga bisa gitu ya. Kita nggak apa-apa jadi 3, cuman kalau kita ngikutin skema umumnya, maka akan membagi terus ukuran K. Artinya K-nya sama. Jadi kalau ini kan seperti ini kan membagi 2, nanti subnya dibagi 2 lagi, subnya dibagi 2 lagi. Nah, kalau dibagi 3 itu harus konsisten, di atasnya dibagi 3, di bawahnya nanti dibagi 3 lagi, di bawahnya dibagi 3 lagi, sehingga dia akan punya 3 solusi, yang digabungkan menjadi 3 solusi lagi, digabungkan dari 3 lagi, dan dia akan menghasilkan solusi utama, gitu ya. Ya kayak ini kan, ini 2, 2, digabungkan menjadi 1, ini 2 digabung menjadi 1, ini 2 lagi kan, digabungkan menjadi 1, ini 2 lagi digabungkan sehingga menjadi solusi dari permasalahan utama atau persoalan utama. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk tiap-tiap tadi masing-masing R sub masalah ya atau sub problem, jadi dibagi sebanyak itu, R itu kan berukuran N per K gitu ya, maka kita akan memanggil kembali nih divide and conquer dengan N per K dari input. Jadi kalau saya inputnya adalah N-nya 10, K-nya 2, maka saya akan melakukan 2 kali gitu ya, dari N per K. Artinya divide and conquer yang pertama adalah 5, yang kedua juga 5. Nah, setelah semuanya kita selesaikan masalahnya menggunakan divide and conquer, ya karena dia akan bertemu masalah terkecil ya, ini kan basis ya kalau di rekursif ya, ini adalah if yang diawalin adalah basis, maka setelah itu selesai kita kombinasikan solusi dari semua sub masalah dan akan menjadi solusi daripada masalah semula, gitu ya. Jadi rekursif kita panggil lagi si divide and conquer-nya. Ya lihat nama prosedurnya di sini. Dengan ukuran input n per k. Ya sampai dia menemukan yang lebih kecil sehingga memenuhi if ini ya, basis, dia akan menyelesaikan solusi untuk tiap-tiap ukuran n per k dan kemudian kalau udah dikombinasikan gitu ya. Nah, ada beberapa contoh persoalan yang dapat diselesaikan dengan divide and conquer. Yang pertama adalah persoalan minimum maksimum, lalu menghitung kepangkatan, ya, lalu sorting, ada merge sort atau quick sort, lalu mencari sepasang titik terdekat, convex hull, perkalian matriks, perkalian bilangan bulat besar, lalu perkalian 2 buah polinom dan lain-lain. Nah, untuk video kali ini saya akan mencontohkan ya persoalan min max ya untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Oke, untuk persoalan min max mungkin kita udah mengerti ya. Persoalannya adalah biasanya diberikan suatu larik atau array ya, suatu array berukuran n, di mana n itu tiap objeknya itu adalah berisi nilai integer. Jadi kalau kita punya n-nya adalah 10, maka akan ada 10 buah bilangan integer ya, bilangan bulat tentunya yang akan kita isikan di dalam larik tersebut. Nah, solusi yang ingin dicapai adalah kita akan mencari nilai minimum dan maksimum sekaligus dalam larik tersebut. Ya, kalau kita ngomongin masalah brute force kan biasanya kita cari dulu yang minimum, udah ketemu, baru kita cari yang maksimum. Nah, kalau di divide and conquer kita bisa mencari ya minimum dan maksimum secara bersama. Nah, ini adalah contoh yang akan kita pakai gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 nih. Ya, 9 larik A, array A, di mana kita akan mencari nilai minimum dan maksimum. Karena cuma 9 sebenarnya kita lihat aja bisa ya, minimumnya 1, maksimumnya 35. Nah, tapi
menurut algoritma command and conquer itu gimana caranya untuk mencari, solusi ini? Nah, ini dicontohkan dulu di algoritma brute force ya. Jadi biasanya, ada assignment kita bisa mencari minimum, ada assignment kita bisa mencari maksimum. Kalau brute force seperti biasa ya, kita ambil temporary-nya dulu ya, bilangan pertama, maksimumnya juga kita samain. Nanti di tiap perulangan sebanyak jumlah anggota, yaitu N, itu kita cek apakah dia lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Kalau dia lebih kecil kita taruh di minimum, kalau dia lebih besar kita pindahkan itu ke dalam temporary maksimum yang ini. Ya. Nah, setelah semua elemen terjelajahi, maka kita tinggal keluarkan saja nilai minimum dan maksimumnya dan itu akan menjadi nilai minimum dan maksimum. Nah, karena skema brute force itu kita lakukan sekaligus, gitu ya, bisa juga sekaligus tidak harus terpisah, maka kita punya dua nilai n. N yang pertama untuk mencari nilai minimum, lalu n kedua adalah untuk mencari nilai maksimum. Ya, karena kita udah ambil A1 sebagai nilai maksimum awal dan nilai minimum awal, maka kita punya n-1. Ini adalah kompleksitas algoritma untuk minimum ditambah dengan kompleksitas algoritma untuk maksimum. Ya, sehingga kita bisa dapatkan kompleksitas waktunya adalah 2n min 2 dan kompleksitas waktu asimptotiknya yaitu big O, worst case ya, yaitu big ON. Nah, ini adalah dengan algoritma brute force. Kalau divide and conquer gimana? Nah, divide and conquer seperti ini caranya. Kalau kita anggap K-nya 2, artinya kita bagi permasalahan menjadi 2 aja, ya, sub masalahnya menjadi 2. Jadi untuk tiap-tiap sub-sub masalah itu akan menjadi 2 sub masalah gitu. Nah, saya punya tadi ya, sama seperti yang ini contohnya. Saya punya larik atau array A dengan ukuran 9, lalu K-nya 2, saya bagi 2 dulu. Ya. Jadi ada 4, 12, 39, 2, 3, 9 atau 21 dengan 21, 1, 3, 5, 2, 2, 4. Ukurannya ada 4 dan ada 5. Ya bebas saja karena ini ganjil ya. Jadi 21 ini mau ditaruh di sini atau di sini bebas. Tapi kalau genap kan biasanya udah pas pembaginya ya. Nah, lalu kita punya ya 4, 12, 23, 9, lalu 21, 1, 3, 5, 2 dan 24. Nah, kita lihat masalah kita apa? Minimum maksimum. Artinya kita punya problem ini, kita akan mencari berapa minimum dan maksimum. Nah, yang menjadi solusi juga akan berlaku di sini dan di sini, ya. Tentunya ini kita cari juga nilai minimum dan maksimumnya untuk larik yang ini, anggap aja ini A1, lalu di A2 juga kita cari nilai minimum dan maksimum, gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini masih bisa dibagi lagi ya, masih bisa dibagi 2 ya, menjadi 4, 12, 2, 3, 9 kalau yang ini. Kalau yang ini 211, 35, 211, 352 sama 3524. Nanti 3524 itu bisa jadi dibagi lagi menjadi 2. Nanti kalaupun hasilnya 1, biasanya dia akan disebut nilai minimum dan maksimum karena hanya mengandung satu nilai. Ya karena dia nilai minimum dan maksimum artinya ada 2 nilai yang kita cari kan. Artinya kalau dia masih 4, sebenarnya kita bisa bagi 2 lagi ya menjadi nilai minimum dan maksimum. Nah, namun ini sebagai contoh aja, kita batasin aja menjadi kedalamannya menjadi 2 sub problem ya. Nah, sehingga kita cari nih dari 4, 12, 2, 3, 9, ini berapa nilai minimum maksimumnya? Ya, kita cari, kita dapatlah nilai minimumnya 4 dan nilai maksimumnya 23. Lalu dari 21, 1, 3, 5, 2 dan 24 ini kita juga cari nilai minimum dan maksimumnya. Kita dapatlah minimumnya 1, maksimumnya 35. Nah, setelah kita dapat solusinya ya, solusi ini tadi adalah merupakan sub solusi dari yang ini, kita gabungkan solusinya. Gimana cara gabunginnya? Ya kita bandingin aja, gitu ya. Dari larik A1 atau array A1 dengan larik array A2, kita kan asumsinya ini A1 dan ini A2. Kita lihat nilai minimum di A1 adalah 4. Nilai minimum di A2 adalah 1. 4 dengan 1 minimum yang mana? Minimum 1, gitu ya. Artinya 1 ini akan menjadi nilai minimum untuk persoalan P karena ini kita gabungin. Gitu ya. Kemudian di sini ada 23, sini ada 35.
Ya, solusinya kita gabungin. 23 dengan 35, yang mana yang jadi maksimal? Yaitu 35. Maka kita ambillah 35 menjadi solusi dari P. Ya, akhirnya solusi dua ini digabung ya, dengan cara membandingkan nilai minimum dan maksimumnya masing-masing. Kemudian dapatlah itu adalah menjadi solusi dari persoalan yang utama di atas ini. Nah, gitu ya. Nah, ini enaknya kalau misalnya kalau kita ngomongin soal komputasi ya, ini enaknya multi thread ya. Bayangin kalau multi thread berarti satu prosesor menangani ini, satu prosesor menangani ini secara paralel. Tentunya yang ditangani ini 4, ini 5. Secara waktu paralel dia akan maksimal 5 kan gitu ya, daripada menyelesaikan 9. Maka dia tentunya kalau di komputasi untuk permasalahan ini kalau kita bandingkan dengan brute force pasti lebih cepat divide and conquer ya, dengan menyinggung tadi masalah prosesor secara multi thread ya. Nah, jadi algoritmanya untuk kasus yang di atas adalah seperti ini ya. Secara umum kalaupun lariknya hanya berukuran 1 atau 2 maka ya langsung aja gitu ya. Kalau berukuran 1 maka min sama dengan max kan. Ya hanya ada satu nilainya, pasti dia sebagai min, dia sebagai max. Kalau 2 berarti kita bandingkan dua elemen itu, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Di mana lebih kecil akan menjadi nilai minimum, dan yang lebih besar akan menjadi nilai maksimum. Nah, kalau kasusnya lebih dari 2 gimana? Nah, ini adalah basis tadi gitu ya. Kita bagi dulu ya. A tadi menjadi 2 bagian yaitu A1 dan A2. Tadi saya udah ini ilustrasikan ya, ini A1 dan ini A2. Lalu kita cari dengan mencari solusi dari min max tadi A1 dan A2. Namun karena sebenarnya basis kita adalah N-nya 2, harusnya gambar ini bisa dipecah lagi seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Namun itu sebagai ilustrasi aja, dan kita akan cari di conquer solusinya, lalu solusinya kita combine. If min 1 kurang dari min 2, then min 1, min diisi min 1. Nah, nilai min ini adalah nilai minimum untuk problem utama. Lalu if max 1 kurang dari max 2, then max diisi dengan max 2, else max diisi max 1, dan seterusnya gitu ya, pakai else di situ. Ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Cuman memang gambarnya agak kurang lengkap ya, ini harusnya bisa dibagi lagi karena kita punya kondisi basis ya untuk perulangan itu adalah N1 atau N sama dengan 2 ya, sehingga nanti bisa di stop itu si algoritma rekursifnya. Nah, ini ilustrasi ya dari algoritma yang ini ya, ini adalah gambaran daripada pseudocode-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya, dan untuk pertama kali pemanggilan kita akan memanggil algoritma min max 2 itu dengan A, itu adalah larik integernya, nilai I-nya 1, J-nya N, lalu nilai min dan maksimalnya ini akan kita tentukan ya. N-nya juga kita akan tentukan dari panjang larik tersebut atau array tersebut. Nah, jadi ini adalah brute force dengan prosedur min max 1, dan ini adalah prosedur dengan divide and conquer yaitu prosedur min max 2. Ya, secara logika memang lebih gampang brute force ya, tapi secara komputasi itu lebih bagus dari brute force itu adalah divide and conquer. Gitu ya kira-kira ya. Nah, tadi itu harusnya seperti ini ya, harusnya tadi ya. Jadi kalau kita balik lagi ke masalah yang ini ya, harusnya dia itu dibagi lagi menjadi persoalan yang lebih kecil. Nah, ini kan berbeda lariknya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 nih ya. Ini contohnya 8. Lebih enak ya pas kita bagi mengikuti algoritma yang ini, ya pseudocode yang ini dan algoritmanya yang ini, makanya kita bagi 2 dulu. Ya N-nya 8 ya. Ini udah ada ya N-nya 8. Menjadi 4, 12, 23 dan 9. Kemudian di sini 21, 1, 3, 5 dan 2. Nah, karena minimum dan maksimum artinya kita butuh 2 lagi ya. Nah, di sini 4, 12, di sini 2, 3, 9, di sini 2, 1, 1, di sini 3, 5, 2. Nah, ini kan udah mencapai basis ya tadi ya kalau di rekursif, maka di sini kita cari minimumnya mana, maksimum yang mana. Ya kita dapat 4 dan 12, yang di sini kita dapat minimumnya 9, maksimumnya 23, yang di sini 1 dan 21, di sini 2 dan 35 untuk 2 minimum dan 35 maksimum. Nah, lalu ini kita gabungin dulu solusinya dua yang ini. Antara 4 dan 9 mana minimum? 4 gitu ya.
Antara 12 dan 23 mana yang maksimum? 23. Maka untuk larik yang udah digabung ya dari solusi ini, dari problem ini, solusinya adalah minnya 4, max-nya 23. Begitu pula yang ini, yang sebelah kanan ya. Jadi dari 211 kita temukan min 1 dan max 21, dari 352 kita temukan min 2 dan max 35. Nah, kita gabunginlah solusi ini sehingga solusi yang digabungkan ini akan menjadi solusi untuk problem yang di atas ini, gitu ya. Dapat ya di sini 4 dan 23 untuk nilai minimum dan maksimumnya hasil dari membandingkan tadi. Nah, lalu dibandingkan lagi, gitu ya. Larik dua buah larik ini solusinya digabung lagi, di-combine. Sehingga kita bandingkan nilai 4 dan 1, minimumnya 1 dan maksimumnya 23 dan 35, maksimalnya 35. Gitu ya. Nah, jadi disinilah adanya proses divide ya. Di sini divide-nya, ya, di sini conquer-nya, ya, lalu di sini adalah combine dari solusinya, gitu ya, kira-kira ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, untuk n-nya ganjil 9. Nah, itu tadi ya. Berarti kita bagi satu yang jumlah anggotanya 4, satu yang jumlah anggotanya 5 karena ganjil. Nah, sama juga dengan yang tadi. Ya, 4, 12, 23, 9, 211. Nah, yang ini kan dibagi 2 ya. Yang ganjil tadi dibagi 2 jadi 35, 2 dan 24. Nah, kemudian kita cari lagi yang 35, 2 dan 24 ini kan belum mencapai basis, kita bagi lagi ya 35, 2 dan 24. Nah, karena 35 hanya 1, maka dia sebagai min, dia sebagai max nantinya. Nah, lalu kita bandingkan ya, setelah kita udah pecah permasalahannya, kita mencari solusinya untuk tiap sub permasalahannya. Ya, karena min max kita cari min max. Lalu kita gabungkan ya, yang larik yang ini digabungkan menjadi ini, solusinya minnya 4 max 23. Nah, yang ini dulu yang digabungin. Jadi dia bandingin 2 dan 35 dulu. Lalu 24 dan 35. Dapatlah 2 dan 35 untuk yang ini ya, untuk 35, 2 dan 24 untuk yang daerah sini nanti. Nah, baru yang ini nanti solusinya digabungkan dengan solusi yang ini. Ya, sehingga dapatlah minnya 1 ya, dibandingkan ini ya 1 dan 2, lalu max-nya dibandingkan 21 dan 35, jadi 35 dapatlah ini. Nah, untuk problem secara keseluruhan solusinya kita gabungkan dari sub ini dan sub ini. Maka kita dapatlah min 1 dan maksimum 35 gitu ya. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Jadi kalau ini pas gitu ya, n-nya 8 jadi dibagi 2, kalau ini nggak pas n-nya, ada n yang cuman ganjil ya 1. Namun karena belum mencapai basis dari persoalan, maka tetap harus dibagi ya menjadi sub permasalahan. Sehingga nanti sub permasalahan itu kita cari solusinya masing-masing dan digabungkanlah solusi itu dengan sub-sub permasalahan, solusi dari sub permasalahan lain sehingga nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan utama. Baik, seperti itu ya contohnya untuk divide and conquer dalam kasus mencari nilai minimum dan maksimum dalam suatu larik atau array. Nah, untuk contoh yang lain bisa teman-teman cari di internet dan teman-teman pelajari bagaimana cara berpikirnya menyelesaikan persoalan yang ada gitu ya, dengan membagi persoalan itu menjadi sub persoalan, kemudian mencari solusi dari sub permasalahan itu, lalu solusinya digabung dan hasil penggabungan solusi akan menjadi solusi dari permasalahan yang utama tadi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini berguna. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.